Iya, jadi siang hari ini digelar rapat terbatas. Saya termasuk yang diundang dari sejumlah eh, anggota kabinet, sejumlah menteri terkait yang tadi sama-sama kita membahas dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan penanganan bagi masyarakat yang terdampak langsung eh, terhadap situasi yang terjadi di Sulawesi Utara, ya erupsi Gunung Ruang. Erupsi Gunung Ruang yang terjadi beberapa saat yang lalu ini tentu berbahaya untuk masyarakat. Secara historis Gunung Ruang ini juga telah terjadi berkali-kali erupsi, sehingga diambil kesimpulan bahwa yang terbaik adalah merelokasi masyarakat secara keseluruhan dari berada di sekitar Gunung Ruang dan bisa terdampak langsung, yaitu berada di Kabupaten Sitaro. Kemudian dialokasikan sebuah desa di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Dan disinilah yang menjadi tugas bagi Kementerian ATR BPN untuk memastikan apakah lahan yang akan menjadi atau dipersiapkan sebagai lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana tadi ini benar-benar siap untuk digunakan. Statusnya clean and clear seperti layaknya kami melakukan penelitian terlebih dahulu, tetapi ini harus dilakukan secara cepat karena tidak boleh masyarakat yang hidupnya sulit saat ini karena terdampak bencana alam kemudian berlama-lama untuk menunggu kepastian. Tapi yang jelas tanah yang ada sudah dipersiapkan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tadi juga hadir secara online, Bapak Gubernur telah mempersiapkan lahan dan akan dibeli dari masyarakat. Nah, setelah itu kalau sekali lagi sudah clean and clear, Kementerian ATR BPN akan siap dengan cepat untuk memberikan sertifikatnya, memberikan kepastian hukum agar seperti harapan dari Bapak Presiden Jokowi, masyarakat bisa segera memulai kehidupan barunya yang tentu tidak mudah karena dipindah dari tempat tinggal selama belasan puluhan tahun tentu tidak semudah yang dibayangkan, tetapi demi keselamatan, demi menyelamatkan keluarga mereka, kita tahu penghidupannya pasti akan sangat terganggu, sangat terdampak. Banyak yang sebagai nelayan, kebun ataupun kelapa dan lain sebagainya itu juga kita pikirkan. Oleh karena itu kita juga berharap selain untuk tempat tinggal, juga ada tambahan area lahan yang bisa dialokasikan atau ditujukan untuk perkebunan warga yang terdampak tadi. Begitu. Tapi ada program mitigasi bencana nggak yang memang dilakukan atau yang disebarkan kepada masyarakat melihat ini bencana yang cukup parah begitu, nantinya akan ada program-program yang dilakukan ya? Ya, saya rasa ini menjadi program BNPB pastinya ya, memitigasi bencana alam yang ada di seluruh Indonesia termasuk di lokasi sekitar Gunung Ruang. Dan tadi juga Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi juga sebagai Menteri Koordinator yang menangani secara keseluruhan juga tentunya akan kita sama-sama memberikan support ya, membagi tugas. Dan saya senang tadi karena masing-masing juga sudah memiliki target-targetnya, mudah-mudahan ini bisa kita segerakan. Kalau lokasinya sudah siap, maka PUPR juga akan segera membangun hunian-hunian bagi warga yang terdampak tadi. Ada sekian ribu warga yang terdampak ya, sekian ratus kakak yang juga kita data terus secara lebih pasti agar sekali lagi bisa segera ditangani dengan baik. Ini yang menjadi prioritas kita saat ini. Mas, jadi tidak kembali ke rumah asalnya mereka ya? Ya, jadi relokasi. betul relokasi karena tadi demi keselamatan, karena secara historis ini memang sering terjadi erupsi ya sewaktu-waktu dan tak terduga sehingga tadi dari rapat terbatas yang saya ikuti kesimpulannya adalah kita relokasi masyarakat itu secara permanen berarti tidak lagi bertempat di sekitar lokasi Gunung Ruang tadi begitu. Jadi ke tempat yang lebih aman dan tentunya dapat tetap melanjutkan kehidupannya dengan properti yang juga kita persiapkan bersama-sama sekarang. Pak, luas lahannya berapa Pak yang diberikan Pak untuk ini? Masih kita hitung dulu semuanya dengan pemerintah provinsi. Berapa, Pak? Dan daerah mana mungkin tempat Yang saya catat tadi ya, saya ingin supaya nggak salah. Jadi kita akan merelokasi masyarakat ke desa Modisi
Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Ya, ini kenapa dipilih? Salah satu alasannya adalah cocok dengan mata pencaharian mayoritas warga saat ini di Kabupaten Sitaro, di tempat Gunung Ruang tersebut, yaitu bisa buat nelayan dan juga petani kelapa. Di samping ada beberapa alasan yang lainnya. Jumlah warga yang direlokasinya udah ada belum Pak? Kenapa? Jumlah warga yang akan direlokasinya berapa Pak? Iya, tadi dibicarakan ada 301 KK sementara ini ya. Tapi ini masih terus kita hitung supaya angkanya benar-benar akurat. Rusun atau tapak? Kenapa? Rusun atau tapak bentuknya? Rusun, Oh, belum. Nanti bisa ditanyakan kepada Menteri PUPR ya. Saya akan fokus pada penyiapan lahannya dulu. Dan tata ruangnya yakin bahwa ini memang bisa sebagai pemukiman, sekaligus tadi harapannya ada tambahan areal untuk perkebunan. Politik Mas. Apa? Penyelesaian tanah itu kira-kira targetnya kapan selesai? Harus segera, ya saya akan segera komunikasi dengan jajaran yang ada di bawah, baik itu Kanwil Sulawesi Utara maupun kantor pertanahan di Bolaang Mongondo Selatan, termasuk juga yang ada di Kabupaten Sitaro. Sekaligus diurus sertifikasi tanahnya. Oh ya, justru itu. Kalau sudah clean and clear, kita akan segera mengurus sertifikatnya. Kita punya program PTSL itu, Mbak, supaya masyarakat dipindahkan, kan harus ada kejelasan ini saya menempati lahan siapa dan apa jaminan hukumnya. Itulah makanya kita harus segera terbitkan sertifikat setelah semuanya jelas. Berarti saat ini statusnya apa sih Mas, tanah yang tersebut yang tadi? Ini masih milik masyarakat yang akan dibeli oleh pemerintah provinsi. Jadi nanti semuanya tidak akan sesuai dengan prosedurnya, dibeli oleh Pemprov. Kita cek dulu supaya benar-benar nggak ada lagi permasalahan tersisa di kemudian hari. Begitu udah oke, kita berikan sertifikat. Masyarakat juga tentunya nanti segera diatur hunian-hunian sementaranya, tetapi PUPR juga akan segera membangun. Tadi Pak Bas juga sudah menyampaikan, Mas, segera setelah lahannya siap, ya kita akan segera masuk dan membangun. Begitu. Saya mengenai politik Mas, terkait dengan merapatnya PKS, Nasdem dan PKB, bagaimana? Nggak ada masalah. Kami sejak awal mengatakan bahwa pemilu sudah usai, kita semua sedang menata, dan Koalisi Indonesia Maju tentu juga akan terus solid di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kita tahu beliau juga memikirkan semuanya dengan masak-masak, dengan matang, secara komprehensif melihat peta bukan hanya politik di parlemen, tapi juga bagaimana pemerintahan ke depan ini bisa bekerja secara efektif. Saya rasa semangatnya adalah kita rekonsiliasi sebagai bangsa, tapi yang kedua bagaimana pemerintahan 5 tahun mendatang juga siap untuk menjalankan tugas-tugasnya. Parlemen, ya kita berharap juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, checks and balance-nya juga dijaga dengan proporsional, demokrasi kita matang, dan kita bisa fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi nggak khawatir Mas mengenai porsi menterinya berkurang? Tidak, kami sendiri memiliki keyakinan, komitmen akan dijalankan dengan baik, dan mudah-mudahan apapun nanti yang menjadi realitas baru pasca pemilu 2024 kemarin, kita anggap itu sebagai sebuah proses juga yang akan kita lalui bersama-sama. Kami tidak akan fokus ke hal-hal lain, kami akan fokus membantu penuh Bapak Prabowo Subianto, pemerintahan mendatang, karena kita punya target-target yang juga perlu penanganan serius dan melibatkan banyak pihak. Jadi semua tim TKN juga setuju Mas bahwa mereka partai itu masuk boleh? Kenapa? Semua TKN setuju? Siap merangkul begitu. Ya, tanyakan ke masing-masing aja. Yang jelas kami, kalau saya pribadi, saya terus berkomunikasi, diajak terus berdiskusi dan berdialog dengan Bapak Prabowo Subianto, dan kita serahkan, kita menghormati apa yang menjadi pandangan dan juga keputusan beliau, tetapi tentu kita semua juga terus dilibatkan dengan baik. Inilah proses yang menurut saya perlu kita jadikan sebagai hal yang baik begitu ya. Selalu diajak bicara, didiskusikan begitu. Ada diskusi mengenai pembagian menteri? Ada. Ya. Kapan tuh? Ya nanti aja gitu. Oke, makasih. Makasih ya. Ya. Makasih ya.